Ada orang yang bilang kalau orang Kristen matinya dikremasi itu sangat berbahaya dan itu betul-betul melanggar firman Tuhan. Apa benar orang Kristen kalau mati nggak boleh dikremasi? Nah, saksikan video pembahasannya berikut ini. Halo, nama saya Joy Manik. Kita kembali lagi dalam vlog beritakan kebenaran, True Faith Always Seeking Understanding. Iman yang sejati selalu akan mencari pengertian. Dan kali ini kita akan membahas tentang kremasi. Aku nggak tahu apakah teman-teman sekalian pernah mendengar ada perdebatan mengenai orang Kristen kalau mati itu sebenarnya nggak boleh dikremasi, harusnya dikuburkan. Nah, tentu saja ini menjadi banyak sekali hal yang perlu kita juga bahas. Ya, dan kiranya melalui video ini kita boleh belajar beberapa hal melalui firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah beberapa orang yang mengatakan orang Kristen tidak boleh dikremasi itu berkaitan dengan Kejadian pasal 3 ayat 19 yang mengatakan bahwa manusia itu dari debu kembali kepada debu, bukan menjadi abu. Nah, kremasi berarti orang berpikir orang yang dibakar tuh jadi abu. Nah, pemahaman yang seperti ini seringkali dipakai menjadi sebuah dasar bahwa orang Kristen tuh kalau mati nggak boleh dikremasi. Namun apakah benar demikian? Nah, yang pertama adalah kita harus lihat dulu bahwa Alkitab memang tidak secara jelas memberikan larangan atau juga memberikan rekomendasi tentang bagaimana orang Kristen kalau nanti mati. Jadi artinya kita harus memberikan sebuah pendekatan dengan keutuhan di dalam firman Tuhan. Oke, yang pertama adalah kita harus melihat bahwa tokoh-tokoh di Alkitab dan orang-orang Yahudi di Alkitab, kita bisa lihat bahwa tidak semuanya kita pahami sebagai penguburan sebagaimana apa yang kita pahami hari ini. Ya, ini adalah satu yang menjadi poin penting supaya kita bisa paham nih. Apa maksudnya? Bahwa penguburan pada waktu kita bicara tentang kata ini ada dua hal yang penting. Satu, yaitu sebuah prinsip di balik kematian secara fisik. Lalu yang kedua adalah tentang metodologi atau cara bagaimana orang itu dikuburkan. Nah, kalau kita melihat catatannya ya, yang saya dapatkan di sini, bahwa ada banyak sekali nenek moyang Israel yang dikuburkan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan, yaitu dimasukkan ke dalam tanah. Misalnya dalam Kejadian 23 ayat 9, juga pasal 19, Kejadian 25 ayat 9 juga menjelaskan bahwa orang-orang nenek moyang Israel dulu itu dikuburkan di dalam sebuah gua. Ya, bahkan Lazarus di dalam Yohanes 11 ayat 38 juga jelas sekali bahwa dia dikuburkan di dalam sebuah gua. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus juga mati ya, dikuburkan, kita tahu bahwa kubur Yesus itu bukan di dalam tanah tetapi juga di dalam sebuah gua, yaitu punya kuburnya Yusuf dari Arimatea. Nah, oleh karena itu kita bisa paham nih, kalau kita bicara tentang penguburan, kita harus lihat dulu pendekatan di dalam Alkitab, yaitu pendekatan penguburan yang tidak seperti yang kita pikirkan, yaitu dimasukkan ke dalam tanah. Oleh karena itu, Kejadian 3 ayat 19 harus kita pahami di dalam konteks penulisan Musa saat itu, yaitu penekanan kepada bagaimana manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka kita melihat bahwa debu tanah itu kemudian dibentuk ya oleh tangan Tuhan, lalu kemudian dihembuskan nafas sehingga manusia itu hidup. Nah, di dalam dua bagian ini kita bisa mendapatkan pesan yang sebenarnya mau menjadi titik penekanannya, yaitu manusia adalah manusia yang datang dari sesuatu yang tidak berharga, yaitu debu tanah. Lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafas sehingga manusia itu dikatakan di dalam kitab Mazmur menjadi serupa dengan Allah, Engkau memahkotai dia. Ya, itu berarti ada kemuliaan yang memang Tuhan berikan kepada manusia yang Dia ciptakan. Nah, ini berarti ciptaan Tuhan itu punya satu hal yang penting sekali kita pahami. Tidak seperti ciptaan yang lainnya, manusia itu dari debu tanah yang adalah hal yang tidak berharga, yang sangat fana, tetapi juga kemudian mendapatkan kemuliaan berdasarkan karena Tuhan itu sendiri yang memberikan nafas kehidupan. Sehingga kalau kita melihat dalam Kejadian 3:19 itu sebenarnya tidak menekankan tentang manusia itu kalau mati harus di
kremasi. Bahkan beberapa kali kebaktian kremasi kita memberikan sebuah simbolisasi, yaitu tetap kita mengambil tanah, ya, lalu kemudian sebagaimana manusia datang dari tanah kembali kepada tanah, ya, dari debu menjadi kembali kepada debu, demikianlah anak-anak manusia. Lalu kemudian mayat tersebut, jenazah tersebut dibakar. Jadi sekali lagi pendekatan yang kita bisa lakukan adalah Alkitab memberikan sebuah gambaran yang jelas tentang ada simbolisasi di balik tentang Kejadian pasal 3 ayat 19 tersebut. Poin yang kedua adalah kalau memang tidak boleh, atau kita bicara tentang esensi fakta penguburan di dalam tradisi kuno di dalam Alkitab, kita juga harus memahami misalnya konteks tentang Matius pasal 8 ayat 19 sampai 23, ya. Waktu itu ahli Taurat datang kepada Yesus lalu berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus berkata, "Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya." Lalu kemudian ada orang lain yang berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian. Pada waktu kita melihat ayat ini, lalu kita mulai berpikir, kalau misalnya memang ayahnya baru saja mati, kenapa dia bisa ketemu dengan Yesus? Nah, dari sinilah ada beberapa penafsiran yang kita bisa dapatkan bahwa sebenarnya reaksi Yesus yang sangat keras lalu berkata bahwa Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Lalu Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, konteks ini kita bisa dekati nih. Kok Yesus begitu sangat kejam sih berkata demikian? Sebenarnya bukan Yesus itu kejam, tidak boleh mengizinkan dia untuk pergi menguburkan ayahnya. Tapi dalam tradisi Yahudi dahulu ada yang namanya ossuary, yaitu penguburan kedua, ya, second burial. Nah, second burial ini dilakukan kepada mereka yang memang dalam kalangan sosial ekonomi yang cukup tinggi, ya. Jadi ada beberapa orang yang kemudian mampu, lalu mereka pada waktu keluarganya ada yang meninggal dunia itu tidak langsung dikuburkan sebagaimana halnya yang kita pikirkan tentang penguburan zaman ini, yaitu dimasukkan ke dalam tanah. Enggak seperti itu, ya. Jadi artinya di dalam konteks ini sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Tuhan Yesus adalah si anak muda tersebut itu masuk dalam konsep waktu penguburan yang kedua. Jadi dia itu cari alasan, ya. Jadi kalau penguburan yang pertama sebenarnya dia ada di sana sih, ya. Jadi tata cara penguburan yang kedua ini sebenarnya bisa juga dilakukan oleh beberapa orang yang lain. Nah, jasad itu sudah menjadi tulang belulang, maka tulang belulang itu dimasukkan ke dalam sebuah peti tulang belulang, ya. Lalu kemudian ada orang yang memang di dalam tradisi Yahudi dahulu itu mempunyai kemampuan khusus yang kemudian mengumpulkannya dan dimasukkan ke dalam sebuah peti lalu dikumpulkan bersama-sama. Nah, sekali lagi kita nggak akan bahas tentang konteks bagian tradisi kuno tentang second burial itu, tetapi ini memberikan sebuah pesan bahwa penguburan zaman hari ini, zaman modern ini itu sangat berbeda dengan tradisi kuno. Jadi kalau kita mendekati, orang-orang Kristen dahulu juga dikuburkan. Nah, dikuburkan tuh yang seperti apa? Apakah esensi prinsip kematian fisik atau metode atau cara penguburannya? Ya, jadi kalau dikatakan ini semua orang di Alkitab tuh dikuburkan, ya kalau memang mau pakai pendekatan dikuburkan ya juga bisa dikuburkan di dalam gua dong. Ya, lalu tulang-tulangnya dikumpulkan misalnya demikian. Kan kita nggak melakukan hal itu seperti zaman ini kan. Tapi kalau kita bicara tentang penguburan, ya penguburan tidak seperti yang kita pikirkan pada saat konteks ini. Jadi udah agak berbeda. Ini sama seperti ini loh. Kasus misalnya tentang baptisan. Ada orang ngomong baptisan yang benar itu gimana sih? Nah, ya baptisan itu diselam apa dipercik misalnya, diselam apa dipercik misalnya, walaupun bahasa aslinya adalah baptizo, yaitu ditenggelamkan, tetapi kan ada metode, tapi juga ada esensi prinsipnya. Prinsipnya adalah bukan orang yang diselam itu lebih rohani, lebih berkenan di hadapan Tuhan dan diterima oleh Tuhan dibandingkan yang percik. Tetapi menjadi penekanan adalah baptisan itu sendiri menjelaskan bahwa orang sudah mati bersama dengan Kristus, lalu kemudian dibangkitkan. Jadi ada esensi kebenarannya, tapi juga ada metode atau caranya. Saya sendiri kalau mau ditanya, ya saya pikir keduanya ya boleh-boleh saja, karena yang penting dan utama itu adalah bukan metodenya, bukan caranya, tetapi pemahaman yang benar dan hidup yang diubahkan, ditransformasi di dalam Kristus. Itu jauh lebih penting. Ya untuk apa orang tuh dibaptis berkali-kali gitu ya?
diselam berkali-kali tapi tidak menunjukkan perubahan hidup yang semakin serupa Kristus, kan bukan itu poinnya. Dan kalaupun kita mau bicara tentang baptisan yang alkitabiah, yaitu diselam, yang lebih alkitabiah adalah harus diselamnya di Sungai Yordan. Dan kalau perlu yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis ya, seperti Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Tapi kan nggak mungkin kita sampai ke sana. Nah itu tadi, jadi pendekatan tentang kremasi juga begitu. Alkitab tidak memberikan rekomendasi bahwa manusia yang mati di dalam Kristus itu dibakar atau dikubur. Tapi sekali lagi metode-metode yang ada di dalam tradisi kuno juga tidak menjelaskan secara mutlak bahwa mereka langsung dikuburkan dan pakai peti mati seperti kita. Ya, bahkan kalau kita baca Tuhan Yesus waktu itu di kain kafan. Ya, tapi kita kan tidak melakukan hal itu juga. Ya, bahkan waktu kita bicara tentang kebangkitan tubuh misalnya ya, ini kan juga jadi problem. Ada orang ngomong kan nanti ada kebangkitan tubuh, Pak. Ya, tapi kan kita juga harus percaya dong bahwa Tuhan itu bisa membangkitkan orang walaupun tubuhnya mungkin sudah dibakar. Ya, kita kan harus fair juga. Ada beberapa orang yang mati, misalnya ya, minta maaf nih untuk orang yang punya pengalaman misalnya, tapi kita harus jujur. Faktanya adalah ada orang yang meninggal dunia di atas pesawat terbang misalnya. Lalu kemudian pesawat terbangnya meledak di udara misalnya. Sekali lagi minta maaf. Atau mungkin misalnya jatuh ke dalam laut. Jenazahnya tidak dapat ditemukan. Lalu bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Bahkan kalau kita mau mundur ke belakang misalnya, para martir yang dibakar hidup-hidup, ya, kurang bagaimana rusaknya badan mereka gitu ya, mati dikubur. Dan saya yakin para martir juga kan pasti berkenan di hadapan Tuhan kan itu ya. Jadi ini bukan masalah metode cara mereka dikuburkan atau tidak. Nah ini menarik nih, coba saya kasih sedikit masukan yang saya baca di 1 Samuel 31 ayat 11-13. Nanti teman-teman bisa baca, di sana adalah penguburan Saul dan anak-anaknya. Jadi kita tahu nih, Israel kalah dari Filistin. Lalu kemudian Saul dan keluarganya itu kayak dimutilasi gitu ya, lalu dikasih di tembok kota Filistin untuk sebagai dia dicemooh lah ya, penghinaan ya. Lalu orang-orang Israel di Yabes Gilead waktu itu kemudian mengambil mayatnya Saul dan keluarganya, dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengubur mayat Saul dan keluarganya, tapi apa yang mereka lakukan adalah membakar mayat tersebut. Nah ini mungkin bertanya, kenapa ya kok dibakar? Karena mungkin mereka berpikir saat itu akan lebih terhormat jika mayat-mayat Saul dan keluarganya itu yang sudah dimutilasi itu ya, itu kemudian lebih baik untuk dibakar supaya tidak lebih mempermalukan ya keluarga dari Saul dan saudaranya. Dan lagi-lagi waktu kita membaca bagian ini, Alkitab tidak memberikan respon atau hal yang negatif ya terhadap orang-orang di Yabes Gilead ini. Dan ini memberikan sebuah penjelasan bahwa ada juga sih yang dibakar gitu. Tapi intinya adalah motivasinya tuh apa ya orang membakar itu. Oke, mungkin pendekatan yang kedua adalah apakah benar Pak bahwa di dalam Alkitab hal-hal yang berkaitan dengan pembakaran itu selalu ada dua hal yang dikaitkan, yaitu satu seperti persembahan penebusan dosa gitu ya, penebusan dosa lalu sesuatu itu dibakar. Lalu yang kedua adalah menyiratkan sebuah bentuk hukuman ya karena dosa-dosa. Ini biasanya ada di Imamat pasal 20:14 atau misalnya Akan ya di Yosua 7:25. Itu terjadi tuh. Ada orang-orang yang punya dosa besar lalu kemudian dihukum dengan cara dibakar. Tapi sekali lagi ini semuanya menjadi gambaran yang harus didekati dengan pendekatan historis. Artinya ini semua itu tidak langsung serta-merta dijadikan sebuah dasar bahwa setiap hal yang dibakar itu selalu menjadi penghinaan kepada Tuhan, atau mungkin itu menjadi sebuah pelanggaran atau menjadi sebuah dosa. Ya, enggak begitu, karena sekali lagi dalam Imamat dan juga kasusnya Akan semuanya pendekatannya case by case, dan kita harus melihat genre kitab ini kan bukan imperatif ya, bukan hal-hal yang didaktif yang harus diajarkan lalu dilakukan, sama seperti hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Nah itu kan jelas ya, itu imperatif. Tetaplah berdoa, itu jelas imperatif. Tapi kalau kita melihat di dalam Imamat lalu Akan, lalu kemudian persembahan ukupan yang dibakar, ya saya pikir nggak cocok juga sih kalau semuanya tuh kita generalisasi semuanya sama. Oh berarti semua pembakaran itu sifatnya adalah negatif di mata Tuhan, selalu bicara tentang dosa, selalu bicara tentang kutukan dan lain sebagainya. Ya ini seperti yang saya bilang tadi di awal sebelumnya tuh yang tentang Saul.
Kan akhirnya orang-orang Yabes Gilead juga nggak pernah ditegur oleh Tuhan karena mereka membakar jenazah dari Saul dan keluarganya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau melihat dalam pendekatan ini, memang betul ada hal yang sifatnya negatif dalam konteks pembakaran, tapi itu bukan berarti menjadi sebuah sinyal bahwa kremasi pasti berbuat dosa, ya, pasti sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, apalagi kalau sudah mengganggu mereka yang sudah meninggal kemudian tidak masuk surga karena mayatnya dikremasi. Saya pikir itu udah berlebihan sekali sih ya, udah berlebihan sekali karena kita yakin bahwa kematian Kristus di atas kayu salib, penebusan dosanya itu tidak terkait dengan bagaimana hidup kita itu berbuat baik atau enggak, karena sampai mati pun kita pasti berbuat salah, men. Ya, kita pasti berbuat dosa. Dan saya yakin bahwa Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi sekali lagi ini tidak ada sangkut pautnya, termasuk juga dengan baptisan tuh, bukan orang yang dibaptis lalu punya surga, enggak ya. Bahkan penjahat di sebelah Yesus kan juga tidak pernah dibaptis sebelumnya, tetapi dia beroleh tempat ya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita sedang dekati yang pertama ini adalah kalau kita bicara tentang penguburan, lalu kita bicara dalam konteks pendekatan di Alkitab, sekali lagi tidak ada satu bagian pun yang memberikan penjelasan clearance yang jelas sekali bahwa Alkitab itu melarang, apalagi kalau sudah memasukkan kata bahaya ya. Nah ini memang juga buat saya juga jadi ironi ya, ironi tersendiri ketika saya juga punya pengalaman ada orang yang minta tolong saudaranya itu dikremasi. Lalu saya tanya, Bapak dari gereja mana? Dia ngomong gereja tertentu yang tidak mau melayani keluarga tersebut karena mau dikremasi. Ya, saya pikir gini, mungkin dalam konteks tertentu oke lah ada sebuah aturan gereja, tapi kan kita harus memahami juga bahwa aturan-aturan gereja yang dibuat tidak berdasarkan pertanggungjawaban firman Tuhan yang benar dengan penafsiran yang bertanggung jawab. Nah, kita juga sulit gitu loh memberikan sebuah pemahaman bahwa apa yang dilakukan gereja tersebut adalah sebuah kebenaran. Karena kan sisinya kan bukan cuma sekedar teologi atau dogma atau doktrin ya, tapi juga sifatnya kan pastoral ya. Jangan sampai gara-gara seperti itu malah ada anggota keluarga yang mungkin saat itu belum Kristen malah jadi tersandung lalu berpikir waduh kok orang Kristen begitu jahat dan lain sebagainya. Saya bukan ngomong kita harus kompromi ya, nanti kita akan bahas di kesimpulan. Tetapi yang pasti bahwa pada waktu kita bicara tentang penguburan dalam pendekatan Alkitab, kita harus jujur melihat ada esensi ya, kebenarannya, ada juga yang sifatnya itu teknis atau metodologi. Ada satu orang yang sempat memberikan respon bahwa kalau ada orang yang meninggal dunia di kota-kota tertentu yang memang tidak ada lahan untuk bisa menguburkan, lalu dia bilang ya sudah lebih baik dibawa saja ke Indonesia lalu dikubur di Indonesia. Dan ini memang pendekatan yang menurut saya terlalu oversimplified sih, terlalu sederhana, karena kan ini kan banyak dimensi ya. Misalnya apakah mereka cukup secara ekonomi, apakah situasi kondisinya memungkinkan ya, apalagi dalam konteks COVID-19 seperti ini ya, apakah lalu kemudian tidak ada pilihan misalnya untuk membawa kembali ke Indonesia, apa yang harus dilakukan ya di tempat-tempat tertentu yang memang tidak ada lagi lahan untuk bisa menguburkan ya, dalam konteks sekali lagi konteks zaman now ya, dikuburkan di peti mati di dalam sebuah tempat, karena itu semuanya ada banyak kepengurusan ya, harus warga negara, ada biaya yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya ya, dan itu sekali lagi tidak mudah. Jadi apa yang kita mau bicarakan sih hari ini? Yang kita mau bicarakan adalah bagaimana orang yang sudah meninggal dunia ini kan kita tetap hormati, kan gitu, kan selalu bicara apakah orang yang sudah meninggal dunia ini kemudian kita seret-seret saja, kan ada orang ngomong begitu ya, kita seret-seret, kita kasih tali, kan yang enggak juga sih, itu terlalu ekstrim menurut saya. Tapi penghormatan itu juga berkaitan dengan variabel tertentu di dalam diri kita. Kita nggak bisa membuat sebuah standar penghormatan terhadap orang yang meninggal dunia itu sama gitu loh. Mungkin bagi orang yang status ekonominya tinggi ya penghormatan itu tadi, ada yang sampai rombongan, lalu penguburannya juga begitu meriah misalnya ya, saya tidak mengkritisi juga, tapi apapun itu kan berbeda dengan orang yang memang tidak mampu gitu loh. Lalu kalau memang tidak mampu, apakah kita tidak menghormati orang yang sudah meninggal tersebut? Kalau kita hanya bisa memberikan sesuatu ya itu tadi sesederhana mungkin gitu loh, kan nggak bisa ngomong begitu kan, itu kembali kepada masing-masing orang. Dan buat saya penghormatan kepada mereka yang meninggal itu ya harus juga
punya hikmat ya, harus punya dalam taraf kewajaran ya. Jangan sampai juga kita menjadi tidak wajar. Ini maaf ya, kalau kita ngomong tentang menghormati lah. Orang yang dikubur di dalam tanah, lalu kemudian itu sebagai bentuk penghormatan. Ya saya juga bertanya sih, setelah dikubur, ya oke lah. Lalu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, apa yang kita lakukan? Apakah penghormatan kita hanya terjadi di dalam masa-masa berduka tertentu gitu loh. Nah ini kan faktanya begitu. Ada beberapa kasus yang memang terjadi yang nggak pernah ada yang datang lagi misalnya ya. Ya bukan ngomong kita harus datang ngomong sama jenazah, enggak sih. Tapi kan kalau kita memang ngomong tentang konteks menghormati orang yang sudah meninggal dunia adalah dengan cara dikuburkan, maka di dalamnya kan satu paket, harus juga dibersihkan kuburannya. Ya, harus juga membayar iuran untuk orang yang membersihkannya mungkin ya, seperti ya demikian lah. Jadi nggak konsisten kalau kita hanya ngomong cuma first time saja dikuburkan, lalu kemudian kita ngomong itulah penghormatan kita gitu. Lalu orang yang dikremasi gitu ya, itu tidak menghormati orang yang meninggal dunia. Dikremasi itu kita tidak hormat, yang nggak bisa juga gitu loh. Makanya saya tetap menghimbau teman-teman yang percaya bahwa orang dikubur itu oke, ya jangan menghakimi orang dikremasi. Yang mengkremasi juga ya kita juga harus melihatnya secara utuh. Karena sekali lagi poin pentingnya di sini adalah Alkitab memang tidak memberikan secara jelas gitu loh, ada perintah atau larangan, walaupun memang ada beberapa hal catatan-catatannya yang bersifat negatif tentang hal-hal yang bersifat itu dibakar ya, pembakaran. Tapi sekali lagi itu pun kalau secara utuh melihat di dalam Alkitab ada kasus-kasus tertentu seperti Saul tadi, ada kasus-kasus tertentu yang memang Tuhan juga izinkan itu terjadi. Dan kalau kita ngomong tentang penguburan juga secara metode, ya ada orang yang di gua, ada juga tadi ossuary ya, penguburan kedua dan lain sebagainya. Itu sangat berbeda dengan konteks zaman hari ini. Jadi apa sih yang kita harus simpulkan? Jadi yang pertama adalah saya tidak merekomendasikan tapi juga tidak melarang. Ya, dengan catatan tapi ya, dengan catatan. Nah, ini penting sekali karena isunya menjadi isu etika dan pastoral. Secara doktrin, secara teologi saya pikir sudah clear ya, sudah jelas sekali. Kalau kita ngomong tentang tubuh kebangkitan pun kita percaya bahwa Tuhan mampu membangkitkan orang yang memang sudah menjadi hancur ya mungkin ya, dan bahkan kalau ada yang jatuh ke laut ya, lalu ya maaf sekali lagi ya, ada dimakan oleh ikan dan lain sebagainya, kita nggak tahu gitu loh. Tapi kita amat yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya. Tapi yang mengubur pun ya begitu juga sih, jangan sampai sekedar kita ngomong penghormatan lalu kuburannya tuh kemudian jadi apa ya, terlalu ya berlebihan lah ya, berlebihan ya. Kan kita tahu ya di dalam iman Kristen ada taraf kewajaran. Nah, ini kaitannya memang kembali kepada masing-masing keluarga. Jadi saya sih menghimbaunya jangan saling menghakimi sih. Ya masing-masing pasti punya pertimbangan, dan yang penting adalah Yakobus 1 ayat 5 yaitu meminta hikmat. Ya mintalah hikmat ketika memutuskan sesuatu, dan sehingga tidak menimbulkan, nah ini poin pentingnya, tidak menimbulkan batu sandungan. Nah ini poin pentingnya ya. Jangan sampai jadi syak. Jadi batu sandungan itu bisa ke dalam dua aspek. Satu, orang yang belum percaya. Yang kedua adalah sebagai orang yang percaya. Nah, sebagai orang yang percaya, kita lebih bisa menjelaskan dong. Karena kan kita satu sama tubuh Kristus, seperti video inilah. Saya kan memberikan penjelasan. Ya udah, di Alkitab memang tidak terlalu jelas. Tidak ada imperatif. Jadi jangan ngomong ini bahaya, ini melanggar, ini adalah sebuah kutukan, ini dihina, atau mungkin bisa merubah orang tidak lagi masuk surga karena dikremasi. Saya pikir tidak sampai ke sana sih. Karena yang membuat kita masuk surga itu bukan cara kita mati ya, tapi iman kita kepada Kristus. Oke. Lalu yang kedua adalah aspek penghormatan. Jadi kalau aspek penghormatan, ada baiknya kita menghormati mereka itu saat mereka masih hidup. Dan kalaupun mereka sudah mati, kita juga harus memikirkan ulang tentang hal-hal yang berkaitan dengan finansial, tentang tempat, tentang situasi, kondisi, lain sebagainya. Saya tahu ya, dalam kondisi seperti ini, misalnya COVID-19 ya. Ya sangat sulit sekali. Orang mau dikuburkan pun ya itu tadi ya, sifat penguburannya pun sudah mungkin ya bagi beberapa keluarga itu tidak terhormat sih ya. Tapi apa boleh buat, karena ini kan semuanya protokol, betul ya? Protokol. Jadi kita sudah berusaha sebisa mungkin kita menghormati, tapi kalau memang tidak bisa pun ya kita tahu bahwa hati kita di hadapan Tuhan itu benar-benar murni di hadapan Tuhan. Oke, dan sekali lagi Bapak Ibu rekan sekalian, teman-teman, kita harus memahami bahwa betul Kristus sudah mati menebus dosa kita. Penebusannya bukan hanya berkaitan dengan roh,
ya, tetapi juga berkait dengan tubuh kita secara jasmani. Jadi sebisa mungkin kita ini memang menjaga ya tubuh kita sebagai bentuk pertanggungjawaban dan cinta kasih kita dan syukur kita kepada Tuhan. Ya, sekali lagi makanya kalau saya dalam konteks tertentu saya tidak merekomendasikan, tetapi juga saya tidak melarang. Jadi berbagai macam aspek perlu ada pendekatan, perlu ada pendampingan, perlu ada percakapan yang jelas ya jemaat, dan saya yakin juga perlu ada pembinaan yang clear ya. Kenapa kok kremasi, dan tentu saja pasti ada alasan ya di balik semuanya itu. Tapi sekali lagi ini kan orang yang sedang berduka ya. Jadi orang yang sedang berduka, saya teramat yakin bahwa Tuhan punya cara tersendiri untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Yang terakhir, teman-teman, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang dicatat di Roma pasal yang 14 ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, memang konteksnya ini berkaitan tentang bagaimana tradisi yang kemudian membuat orang-orang tertentu saling menghakimi, ya, makan tertentu mengucap syukur, makan yang lain mengucap syukur. Mereka melakukannya untuk Tuhan, jadi jangan menghakimi. Tapi yang penting adalah dikatakan di sini, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya. Dan sekali lagi yang menjadi poin adalah Kristus adalah Tuhan, baik bagi mereka yang sudah mati dan mereka yang masih hidup. Nah, kiranya penjelasan saya ini bisa memberikan juga masukan buat kita semua tentang apakah orang Kristen boleh dikremasi atau tidak dikremasi. Kembali kepada masing-masing. Ya, yang pasti adalah pendekatannya tadi dalam Alkitab tidak ada hal yang clear, yang jelas apakah memang boleh atau tidak boleh dibakar, tapi standarnya itu sudah jelas. Satu, jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Yang kedua adalah kita harus belajar bertanggung jawab terhadap tubuh jasmani kita, karena Tuhan sudah menebus juga bukan hanya roh kita tetapi juga tubuh jasmani kita. Jadi sebisa mungkin kita bisa melakukan yang terbaik sebagai ucapan syukur. Dan yang ketiga adalah penghormatan kepada mereka yang sudah mati. Itu bukan ditentukan dari berapa besar kuburannya, dari bukan karena seberapa banyak orang yang datang, atau mungkin dengan cara metode penguburannya yang membuat kita menghormati mereka yang sudah meninggal dunia. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana hati kita di hadapan Tuhan sudah belajar ingin memberi yang terbaik, ya, apalagi kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita harus memikirkan ulang bahwa apa yang mereka tinggalkan itu sekali lagi adalah warisan iman, ya. Bukan bagaimana kita menghormati orang yang sudah mati menunjukkan kita menghormati dia, tetapi bagaimana waktu mereka hidup kita menghormati mereka yang masih hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, itu yang penting untuk kita pahami. Tetap sehat, tetap semangat teman-teman sekalian. Dan ini videonya jangan lupa untuk like, share sebanyak mungkin, dan juga subscribe channel YouTube ini. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, pamit.